Bapak Ibu saudara sekalian, kita ketemu kembali dalam ibadah online minggu hari ini. Gimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, terpelihara oleh kasih setia Tuhan yang besar. Mari hari ini kita mau beribadah bersama. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk diberkati dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Terima kasih Bapak yang baik buat anugerah, buat kebaikan kami ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena roh-Mu yang kuat, oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami membawa korban syukur kami hari ini yang terbaik bagi Tuhan. Engkau mengurapi, menguduskan kami, dan kami percaya kuasa darah Yesus sudah melayakkan kami semua. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, bawa korban syukur yang terbaik, dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari bawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan penolong dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama katakan lagi, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas
angkat suaramu, sembah Tuhan. Bawa pujianmu bagi Tuhan, bawa penyembahanmu bagi Tuhan, bawa korban syukurmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi angkat suaramu, sembah Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang kami percayai. Engkau Allah yang ajaib. Sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi dengan iman, kau turun tangan memberkatiku. Mari yang percaya serukan sama-sama, amin. Kedahsyatan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, sebab hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami siapkan hidup kami siapkan hati kami. Berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan mari setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat ketemu kembali dalam ibadah online minggu ini. Mari kita mau belajar Alkitab kita. Mari buka Alkitab dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Sekali lagi saya ulangi, Amsal 23 ayat 18. Satu ayat aja kita baca. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Masa depan sungguh ada, ya. Saya percaya semua orang sebenarnya punya masa depan, ya. Cuma yang membedakannya ada yang bisa melihat masa depannya dan ada orang yang tidak bisa melihat masa depannya. Dia blank, gak tahu Pak, saya gak tahu masa depan saya kayak apa. Tapi ada orang yang bisa melihat apa yang akan terjadi dalam hidupnya di masa yang akan datang. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata, masa depan sungguh ada. Nah, mungkin Anda menatap saya dan berkata pada pagi hari ini,
Pak, nggak usah ngomong masa depan. Hari ini saya pusing dengan masa kini. Bapak bicara soal masa depan. Hari ini aja Pak, masa kini aja Pak. Jangan bicara masa depan, jangankan bicara masa depan. Masa kini aja saya udah pusing, apalagi mikir masa depan. Nah, di sini masalahnya saudara, ya. Tahukah saudara bahwa orang yang tahu dirinya punya masa depan akan punya kekuatan untuk menghadapi masa kini. Karena itu saya merasa penting sekali untuk bicara tentang masa depan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika Anda tahu Anda punya masa depan, masa ini sesulit apapun yang kau hadapi, engkau punya kekuatan untuk menghadapinya. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab. Lihat dulu sama-sama di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14, ya. Lihat ayat yang pertama. Nah, ini kisah tentang orang Israel, ya. Ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan, lihat apa yang terjadi. Bilangan 14 ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan berkata, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Maksudnya tanah Kanaan, tanah perjanjian, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, saudara tahu yang mereka bilang, untuk apa Tuhan bawa masuk ke tanah ini? Adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian, the promised land, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi perhatikan baik-baik ya, mereka tidak mampu menghadapi masa ini karena mereka tidak bisa melihat tanah perjanjian, tanah masa depan yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Makanya mereka pengen pulang dan mereka tidak kuat menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan hari ini karena mereka tidak pernah punya visi, tidak pernah punya keinginan atau tidak pernah bisa melihat masa depan mereka. Karena itu saya mau beritahu, kekuatanmu hari ini ditentukan dari apakah engkau bisa melihat dan engkau bisa percaya masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara tahu orang Israel setiap kali ada masalah mereka bersungut-sungut. Mereka keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Tuhan berjanji akan bawa mereka ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu madunya. Di tengah jalan, saudara tahu, sementara mereka perjalanan menuju tanah Kanaan, setiap kali ada masalah mereka bersungut-sungut, setiap kali ada masalah mereka tidak kuat, setiap kali ada masalah mereka mengomel, setiap kali ada masalah mereka marah-marah. Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena mereka tidak pernah bisa melihat masa depan yang Tuhan siapkan untuk mereka. Karena itu saya percaya hari ini, dengarkan ini ya, masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Anda harus yakini masa depan rumah tanggamu ada di dalam tangan Tuhan. Engkau berkata, Pak, rumah tangga saya sudah hancur Pak, rumah tangga saya sudah, aduh Pak, dujung tanduk Pak, kami ini udah mau bercerai Pak. Jangankan saya beritahu orang udah mau cerai, orang yang sudah cerai pun Tuhan bisa pulihkan. Masa depan rumah tangganya masih ada. Beberapa orang berkata, Pak, saya sakit, saya kayak gini, saya sudah gak punya masa depan lagi karena saya punya sakit kayak gini. Saya beritahu, jangankan orang sakit, orang mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu saudara perlu ingat, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Anda berkata, Pak, pekerjaan saya kayak gini, saya pusing dengan pekerjaan saya hari ini. Coba mari berhenti sejenak dan lihat bahwa ada masa depan untuk pekerjaanmu. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu dengarkan baik, engkau harus melihat dan percaya bahwa engkau punya masa depan di dalam Tuhan. Makanya tidak berlebihan kalau saudara baca juga dalam Alkitab. Lihat sama-sama, Amsal 29 ayat 18 berkata begini. Sekali lagi Amsal 29 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Nah, saya bacakan dalam terjemahan New King James Version berkata begini, where there is no vision, bila tidak, di mana tidak ada visi, the people perish, umatku binasa. Nah, dengarkan baik, wahyu
Visi itu apa? Sesuatu yang di depan. Jadi Alkitab berkata, kalau orang tidak punya visi, Alkitab berkata, my people perish, umatku binasa. Umatku binasa bukan karena apa-apa, karena mereka tidak bisa melihat masa depan. Mereka tidak punya visi tentang masa depan. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Tapi saya mau beritahu, masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Kalau Anda berkata, Pak, situasi corona kayak gini, apa ada masa depan tadi depan ini, Pak? Pak, saya sudah pusing, Pak. Bagaimana, Pak, ini masa depan? Anak-anak saya sekolah gimana, Pak? Pekerjaan saya gimana? Rumah tangga saya gimana? Usaha saya gimana? Bisnis saya gimana? Gereja saya gimana, Pak? Nah, saya mau beritahu, masa depan sungguh ada. Saya bisa dengar kata amin. Jangan lihat hari ini, berpengharapanlah bahwa masa depan sungguh ada. Engkau tidak akan selama-lamanya kayak gini. Tuhan buat masa depanmu jauh lebih luar biasa. Tuhan akan ubahkan keadaanmu hari ini menjadi keadaan yang luar biasa di masa yang akan datang. Tetap semangat, tetap kuat. Kenapa? Karena engkau punya masa depan bersama dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Nah, pertanyaannya begini, Pak, bagaimana saya bisa lihat visi saya? Bagaimana saya lihat masa depan saya? Di tengah-tengah saya saat ini sedang pusing, Pak. Bagaimana saya bisa lihat masa depan tentang pekerjaan saya? Kalau hari ini aja pekerjaan saya berantakan, saya pusing dengan pekerjaan saya. Pak, bagaimana saya bisa lihat masa depan rumah tangga saya? Kalau hari ini aja saya tiap hari tengkar dengan pasangan saya. Bagaimana saya bisa lihat masa depan rumah tangga saya? Bagaimana saya bisa lihat masa depan anak-anak saya, Pak? Kalau hari ini aja saya sudah nggak punya uang untuk bayar sekolah. Bagaimana, Pak, saya bisa lihat masa depan anak-anak saya kalau situasi kayak gini? Bagaimana saya bisa lihat masa depan saya kalau di mana-mana ada corona, di mana-mana Tuhan, di mana-mana ada penyakit, di mana-mana situasi, kondisi sulit mengepung saya. Bagaimana saya bisa lihat masa depan? Nah, saya mau tunjukkan kembali, lihat dalam Amsal. Lihat dalam Amsal kembali yang tadi kita baca, Amsal 23 ayat 18 berkata begini, ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, perhatikan kalimat selanjutnya, dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi orang yang bisa melihat masa depan adalah orang yang punya pengharapan. Anda tidak bisa memisahkan antara masa depan dan pengharapan. Karena orang yang punya pengharapan pasti punya masa depan. Orang yang putus harapan, dia tidak bisa lihat masa depannya. Lihat, ada orang kok cuma gara-gara diputusin pacar bunuh diri. Kenapa bisa begitu? Karena dia kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan bisa beri dia sesuatu yang lebih dari pacarnya yang putusin dia. Lihat, ada orang karena cuma gara-gara di PHK bunuh diri. Dia nggak bisa lihat pengharapan bahwa dalam Tuhan ada masa depan. Karena itu saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Selama engkau punya pengharapan, engkau akan selalu lihat masa depanmu luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Nah, saya pengen lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya nggak bisa lihat, tapi saya pengen Anda angkat tanganmu dan berkata, saya punya pengharapan, karena itu saya punya masa depan. Saya punya pengharapan, karena itu aku yakin saya punya masa depan. Ayo lebih semangat lagi, berkata dengan saya punya pengharapan, karena itu saya yakin saya punya masa depan di dalam Tuhan. Yang percaya bilang amin. Meskipun Anda di rumah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu tetap punya pengharapan. Pak, situasi kayak gini, Pak, pekerjaan sulit, tetap punya pengharapan karena masa depanmu ada. Pak, gimana, Pak, rumah tangga saya gini, tetap punya pengharapan karena masa depan sungguh ada. Nah, pertanyaannya begini, berikutnya adalah begini, bagaimana supaya saya tetap bisa punya pengharapan? Nah, yang pertama yang saudara perlu tahu adalah begini, ya. Tidak ada orang yang terlahir tanpa rencana Tuhan. Saya ulangi dengan baik-baik, dengan baik-baik. Bagaimana saya punya pengharapan? Saudara harus yakin bahwa tidak ada orang yang terlahir tanpa rencana Tuhan atas hidupnya. Saya mau tanya sama Anda, saudara pikir Anda lahir ini karena apa? Oh ya, Pak, saya lahir karena gimana ya, Pak? Tanpa ada rencana orang tua saya, Pak. Tahu-tahu saya sudah lahir, Pak.
Bahkan saya mau beritahu kepada saudara, ya. Orang yang lahir karena pelacur pun, saya beritahu Tuhan punya rencana. Kalau saudara baca, saya kasih contoh dulu dalam Alkitab. Ya, dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Saudara tahu ini kisah tentang Yefta. Siapa Yefta? Orang yang dipakai Tuhan, diangkat Tuhan jadi hakim pada zaman itu. Nah, saudara tahu hakim pada masa itu sama derajatnya dengan raja waktu itu. Karena orang Israel tidak punya raja, mereka pemimpinnya disebut hakim, ya. Nah, lihat ayat 1, Hakim-Hakim 11. Adapun Yefta orang Gilead adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi perhatikan ini, ia anak seorang perempuan sundal. Yefta itu anak perempuan sundal. Perhatikan ini, anak perempuan sundal aja Tuhan punya rencana atas hidupnya. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu peringatkan baik. Bagaimana engkau punya pengharapan? Engkau harus yakin begini. Aku lahir, aku ada, Tuhan punya rencana dalam hidupku. Karena itu hiduplah menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidupmu. Pengharapan kita itu adalah pengharapan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Saudara tahu, salah satu juga yang menyebabkan orang Israel pengen pulang ke Mesir ketika mereka hadapi masalah, salah satunya adalah karena begini. Mereka tidak terlalu yakin, mereka tidak terlalu pengen menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Karena itu saudara harus berkata hari ini kepada dirimu, Tuhan punya rencana atas hidupku. Mungkin Anda berkata, Pak, saya sudah salah jalan. Apa Tuhan masih punya rencana atas hidup saya? Saya mau beritahu, meskipun engkau salah jalan, kembali. Tuhan bisa memperbaiki jalanmu dan Dia kembalikan engkau dalam track yang Dia rencanakan atas hidupmu. Pak, saya sudah jauh dari Tuhan. Saya mau beritahu, kembali hari ini. Anda yang mendengarkan siaran ini, tidak kebetulan Anda dengarkan siaran ini, Tuhan sedang bicara kepadamu. Dan dengarkan ini, kembali. Engkau tidak lahir dengan percuma. Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Dan Tuhan ingin menggenapi rencananya atas hidupmu. Kalau engkau punya pengharapan bahwa aku dipilih, aku lahir dengan sebuah rencana, maka saya beritahu, Anda akan tetap punya pengharapan. Anda akan tetap punya pengharapan. Karena Anda tahu, Anda hadir di dunia ini bukan untuk apa-apa, tapi Anda lahir di dunia ini untuk menggenapi sebuah rencana besar yang Tuhan sedang rencanakan atas hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Ya, saya masih ingat ada lagu nostalgia lama itu. Ya, mungkin ada beberapa Anda ngerti lagu ini, mungkin anak-anak milenial nggak tahu lagu ini. Tapi beberapa Anda mungkin yang di rumah tahu. Ada lagu yang berkata gini, untuk siapa aku dilahirkan, aku pun tercipta untuk siapa. Aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu. Saya beritahu, dengarkan baik. Anda lahir tercipta untuk menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya saya ada di muka bumi ini karena sebuah rencana besar Tuhan atas hidup saya. Karena itu apapun keadaan, jatuh bangun, susah apapun, Anda harus berkata begini, Tuhan punya rencana atas hidupku. Anda berkata, Tuhan punya rencana atas hidupku. Aku tidak hadir di dunia ini untuk memenuhi bumi. Aku lahir di dunia ini untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya Anda tetap punya pengharapan? Yang kedua adalah begini, Anda harus percaya bahwa Tuhan bisa mengubah segala situasi kondisi apapun. Saya bisa dengar kata amin. Jadi dengarkan baik. Kalau Anda tidak bisa mengubah situasi, bukan berarti situasinya tidak akan pernah berubah selamanya. Karena kalau Anda tidak bisa mengubah situasi, Tuhan masih sanggup mengubah situasi. Jangankan keadaanmu, keadaan orang lain, rencana orang lain atas hidupmu pun yang kau tidak ketahui, Tuhan bisa ubahkan. Makanya lihat sama-sama dulu.
Lihat sama-sama dulu Kejadian pasal 50 ayat 20. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang sudah menjual dia. Lihat dia berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf bilang begini kepada saudaranya, kau punya rencana yang buruk terhadap aku, tapi Tuhan bisa ubah rencana yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, dengarkan baik. Kalau Anda di situasi di mana berkata, Pak, saya nggak bisa ubah lagi, Pak. Nasi udah jadi bubur, Pak. Saya nggak bisa ubah, Pak. Memang nasi udah jadi bubur, Anda nggak bisa ubah jadi nasi lagi. Tapi paling tidak Anda bisa ubah bubur ini menjadi bubur ayam yang enak. Saya bisa dengar kata amin. Jangan tangisi nasi yang udah jadi bubur, tapi berdoa biar bubur ini diubahkan Tuhan menjadi bubur ayam yang enak. Yang percaya katakan amin. Pak, pagi-pagi jangan bicara makanan, Pak, jadi tambah lapar. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi saya mau beritahu begini, ya. Kenapa orang bisa punya pengharapan? Karena dia tahu begini, Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang saya tidak bisa ubah. Tuhan bisa ubah. Orang akan tetap punya pengharapan atas rumah tangganya kalau dia yakin Tuhan bisa ubah keadaan situasi rumah tangganya. Ada beberapa ibu-ibu berkata, Pak, saya sudah pusing hadapi suami saya. Saya udah gak tahan, dia gak bisa berubah, Pak. Dari dulu kayak gitu. Memang engkau tidak bisa rubah dia, tapi bukankah engkau punya Tuhan yang sanggup mengubahkan suamimu, Bu? Ada beberapa bapak berkata, Pak, saya sudah pusing, gak tahan aku dengan istri saya. Saya gak bisa, saya gak tahu lagi gimana cara hadapi. Saya gak bisa ubah dia. Saya beritahu, engkau memang tidak bisa ubah dia, tapi Tuhan bisa ubah dia. Saya bisa dengar kata amin. Ada beberapa orang tua berkata, Papa, saya sudah gak tahu dengan anak saya ini. Saya pusing hadapi anak saya ini. Dia gak bisa berubah. Memang mungkin engkau orang tuanya sekalipun tidak bisa ubah dia. Tapi bukankah engkau masih punya pengharapan karena Tuhan sanggup ubahkan anakmu. Saya bisa dengar kata amin. Kalau engkau berkata, Pak, bisnis saya hari ini sedang lesu, Pak, di mana-mana. Saya nggak bisa ubah keadaan. Saya nggak bisa ubah corona. Saya nggak bisa hadapi semua masalah saya. Memang betul. Kalau engkau tidak bisa mengubah keadaan, kalau engkau tidak sanggup menghadapi situasimu, bukan berarti engkau harus kehilangan pengharapan. Justru ketika engkau tidak sanggup menghadapi masalahmu, engkau tidak sanggup mengubahkan situasimu, justru engkau tetap punya pengharapan. Kenapa? Karena Tuhanmu yang engkau sembah sanggup mengubahkan keadaanmu. Saya bisa dengar kata amin. Ayo ikuti saya yang di rumah. Taruh tanganmu di dada dan berkata begini, Tuhan sanggup ubahkan keadaanku. Ayo lebih keras lagi. Taruh tanganmu di dada dan bilang sama kanan kirimu. Kalau engkau duduk dengan istrimu atau dengan suamimu atau dengan siapapun, duduk bersama, bilang begini. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Bisa bilang amin. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Tuhan sanggup ubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu tetap punya pengharapan. Kalau engkau tidak bisa lagi, engkau tidak sanggup lagi, tetap punya pengharapan karena Tuhanmu sanggup mengubahkan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya kita tetap punya pengharapan sehingga kita tahu kita punya masa depan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu engkau harus tahu betul bahwa firman Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Dia sudah firmankan. Saya mau beritahu ya. Kalau ada orang berjanji kepada Anda, bisa jadi dia tidak menepati janjinya, itu karena dua hal. Bisa jadi memang karena dia nakal, suka janji tapi nggak nepati. Tapi yang kedua bisa jadi karena begini, ada orang berjanji tapi dia tidak punya kemampuan untuk menggenapi janjinya. Ya,
Nah, ada orang udah kadung janji tapi aduh Pak, saya tidak punya kemampuan untuk menggenapi janji saya. Tapi beda dengan Tuhan. Kalau dia berfirman, dia berjanji, dia sanggup menggenapi janjinya. Makanya Alkitab pernah bilang begini, Tuhan tidak seperti manusia. Manusia suka berdusta, tapi Tuhan tidak pernah berdusta. Ayo yang manusia bilang amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia sanggup menggenapi apa yang dia firmankan. Dia sanggup melakukan apa yang dia sudah katakan. Karena itu percayai firman Tuhan. Kalau engkau punya pengharapan dalam Tuhan, percayai apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena dia Tuhan yang sanggup melakukan apa yang dia katakan. Banyak orang banyak ngomong, tapi gak sanggup melakukan apa yang dia omongin. Tapi Tuhan kalau dia bicara, dia sanggup menggenapi apa yang dia katakan. Makanya lihat sama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11 berkata begini. Lihat 55 Yesaya ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi setiap kali Tuhan berfirman, firman-Nya itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Nya akan melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Nah, karena itu begini, Anda perlu banyak baca Alkitab, belajar Alkitab, supaya engkau lihat setiap apa yang Tuhan katakan. Bukankah Tuhan pernah berkata begini, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Iya Pak, itu kan firman Tuhan Pak, tapi kenyataannya saya gini. Anda harus percaya itu supaya Anda punya pengharapan. Justru di saat apapun yang kau hadapi, Anda harus percayai supaya Anda punya pengharapan dan engkau punya masa depan yang luar biasa. Kalau engkau sedang sakit hari ini, bukankah ada ayat firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku semua sakitmu sudah disembuhkan. Percayai. Saya bisa dengar kata amin. Percayai apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan berfirman, dia sanggup menggenapi apa yang dia firmankan. Saya gak berpanjang firman Tuhan hari ini, tapi saya mau beritahu kepada saudara, dengar baik, masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Kekuatanmu hari ini sangat ditentukan seberapa besar engkau meyakini dan engkau percaya bahwa engkau masih punya masa depan di dalam Tuhan. Rumah tanggamu masih punya masa depan, usahamu masih punya masa depan, anak-anakmu masih punya masa depan, pelayananmu punya masa depan, seluruh aspek hidupmu punya masa depan. Dan bagaimana caranya supaya engkau bisa melihat masa depanmu? Milikilah pengharapan dalam Tuhan. Yang pertama, pengharapan bahwa engkau terlahir tidak dengan sia-sia. Engkau terlahir dengan rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Saya bisa katakan amin. Dan yang kedua, engkau harus betul-betul percaya Tuhan sanggup mengubahkan situasi kondisimu. Dan yang ketiga, engkau harus percaya dia Tuhan yang berfirman. Dia menggenapi, dia sanggup menggenapi apa yang dia firmankan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Percaya sekali lagi, kita punya masa depan di dalam tangan Tuhan. Tutup Alkitab, mari kita berdoa sama-sama. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat saudara kami yang sedang mengangkat tangan hari ini. Biarlah anugerah Tuhan masuk berkelimpahan dalam hidupnya. Hari ini, tunjukkan kepada mereka Tuhan, bahwa mereka punya masa depan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus untuk orang-orang yang sudah putus harapan, orang-orang yang sudah kehilangan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah harapan yang dari Tuhan berlimpah-limpah masuk dalam hidupmu. Engkau tetap semangat menghadapi kehidupanmu, karena ada masa depan untuk rumah tanggamu, untuk usahamu, untuk pekerjaanmu, untuk anak-anakmu, untuk pelayananmu. Ada masa depan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Engkau memberkati semua kami. Usaha pekerjaan jemaatmu diberkati. Yang sakit dalam nama Yesus sembuh. Yang lemah dikuatkan. Dan yang berbeban berat dengan berbagai banyak masalah, Tuhan buka jalan. Tuhan sendiri yang akan menolong
mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan mari angkat tanganmu sama-sama. Kita siap terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa hari ini subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya supaya saudara bisa tetap terhubung dalam ibadah-ibadah online dan khotbah-khotbah yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.